Selamat datang di channel ini. Dalam hidup, ada benda-benda yang seharusnya tidak diwariskan, tidak dijual, bahkan tidak disentuh. Karena beberapa di antaranya bukan sekadar benda mati, melainkan gerbang menuju dunia lain. Malam ini, saya akan membawakan sebuah kisah nyata yang konon telah lama disembunyikan oleh keluarganya. Kisah tentang sebuah cermin tua yang tidak hanya memantulkan bayangan seseorang, tetapi juga menyimpan arwah yang telah lama menunggu untuk dibebaskan. Siapkan diri kalian, redupkan lampu, karena setelah cerita ini selesai, mungkin kalian tidak akan lagi berani menatap cermin sendirian. Inilah cermin yang menyimpan arwah. Rumah itu berdiri di tengah lahan yang seharusnya terasa lapang, namun entah mengapa justru menghadirkan kesan sesak bagi siapapun yang memandangnya. Pohon-pohon besar menjulang di sekelilingnya, bukan dalam rupa yang rindang dan meneduhkan, melainkan seperti dinding-dinding gelap yang siap menutup pandangan. Udara di sekitarnya terasa lebih berat, seolah mengandung kelembapan yang tidak lazim untuk siang hari. Raka berdiri di depan pagar besi tua yang mulai dipenuhi karat. Engselnya berdecit pelan saat ia dorong perlahan, menghasilkan suara memanjang yang membuat bulu kuduknya berdiri meski ia tidak ingin mengakuinya. Ia menarik napas panjang, mencoba meyakinkan diri bahwa ketidaknyamanan ini hanyalah efek dari lamanya rumah itu ditinggalkan. Sudah lebih dari 10 tahun sejak kakeknya meninggal, dan rumah ini dikabarkan dibiarkan kosong begitu saja tanpa penghuni. Kini, rumah itu resmi menjadi miliknya. Sebagian besar dari dirinya seharusnya merasa beruntung karena mendapat warisan sebesar ini tanpa perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Namun entah mengapa, yang ia rasakan bukan kebanggaan, melainkan semacam rasa bersalah. Seolah ia datang bukan untuk menempati rumah, tapi untuk mengusik sesuatu yang sudah terlalu lama diam. Pintu depan rumah masih utuh, meskipun permukaannya mulai dimakan cuaca. Cat coklat tuanya mengelupas di beberapa bagian, meninggalkan guratan-guratan kayu kusam di bawahnya. Saat Raka mendorong pintu itu, engselnya kembali menjerit pelan. Udara dingin menyambut dari dalam, dingin yang tidak alami, bukan seperti udara dari ruangan kosong biasa. Dingin yang menempel di kulit seperti embusan napas makhluk yang tidak terlihat. Ruangan pertama yang ia masuki adalah ruang tamu. Sofa tua masih berada di tempatnya, meskipun sarungnya robek di beberapa bagian dan busanya menonjol keluar. Meja kayu di depannya miring, seolah pernah ditabrak sesuatu. Debu menutupi hampir seluruh permukaan, namun anehnya, tidak ada sarang laba-laba. Rumah kosong selama 10 tahun, tapi tidak ada satupun jaring laba-laba. Raka merasa ganjil, tapi mencoba menepisnya dari pikiran. Ia melanjutkan langkahnya, menyusuri koridor menuju tangga kayu yang mengarah ke lantai atas. Setiap pijakan menghasilkan suara berderit panjang, bukan seperti kayu rapuh, tapi seperti keluhan berat dari sesuatu yang tidak ingin diinjak. Lantai 2 jauh lebih gelap. Tidak ada jendela besar seperti di lantai bawah, hanya satu jendela kecil di ujung lorong yang tertutup tirai kusam. Cahaya matahari yang masuk dari sela-selanya berwujud garis-garis tipis, seperti belati cahaya yang berusaha menusuk kegelapan namun tidak cukup kuat untuk menghalau seluruhnya. Ada 4 pintu di lantai atas, 3 pintu biasa, dan 1 pintu berbeda. Pintu yang berbeda itu berada di paling ujung, berukuran lebih tinggi dan lebih lebar dari pintu lainnya, dicat dengan warna lebih gelap seolah sengaja dibuat kontras. Tanpa tahu mengapa, Raka merasa seolah pintu itu sedang menunggu kedatangannya. Ia mendekat. Saat tangannya menyentuh gagang pintu itu, ia merasakan sensasi aneh. Gagang pintunya dingin, bukan dingin logam biasa, tapi dingin seperti benda yang sudah terlalu lama tidak disentuh manusia. Pintu itu tidak terkunci, dan begitu terbuka, Raka melihat kamar paling bersih dari seluruh rumah itu. Tidak ada debu sedikit pun. Lantainya bersih, jendelanya jernih. Lemari kayunya masih kokoh. Ranjang di sudut ruangan masih rapi, bahkan spraynya tampak seolah baru diganti. Namun yang paling mencolok adalah sebuah cermin besar yang berdiri di dinding sebelah kiri.
Bingkainya terbuat dari kayu tua berwarna gelap, dengan ukiran rumit berbentuk seperti akar-akar yang saling membelit. Permukaan kacanya tidak buram sama sekali, justru jernih, terlalu jernih untuk sebuah cermin yang sudah puluhan tahun dibiarkan begitu saja. Dan ketika Raka mendekat untuk melihat lebih jelas, ia sadar, tidak ada debu sedikit pun di permukaan cermin itu. Padahal seluruh rumah sudah dimakan oleh waktu. Hanya cermin itu yang tetap bersih. Seolah sesuatu dari dalamnya menjaga agar ia tetap seperti baru. Dan untuk pertama kalinya sejak ia datang ke rumah ini, Raka merasa seperti ada yang sedang menatap balik dari dalam pantulannya. Bukan dari belakangnya, tapi dari dalam cermin itu sendiri. Cermin itu berdiri diam, namun kehadirannya begitu mendominasi ruang. Bukan karena ukurannya yang besar, bukan pula karena ukirannya yang rumit, tapi karena auranya terasa seperti makhluk hidup. Seolah-olah ia bukan benda mati, melainkan sesuatu yang sedang menunggu. Raka berdiri beberapa langkah di depannya, tidak berani terlalu mendekat. Ia memperhatikan pantulannya perlahan, mencari alasan logis untuk sensasi tidak nyaman yang kini merayap di tulang belakangnya. Awalnya, ia mengira itu hanyalah perasaan sugesti, wajar saja. Rumah tua seperti ini memang penuh kenangan dan bayangan masa lalu. Namun semakin lama ia menatap kaca itu, semakin kuat keyakinannya bahwa pantulan yang ia lihat bukan cermin dari dirinya sepenuhnya. Raka memperhatikan wajahnya di cermin. Rambutnya tampak sama, bajunya juga. Namun ada satu hal yang tidak cocok. Matanya. Mata yang terpantul di kaca tampak sedikit lebih gelap, sedikit lebih dalam, seolah pupilnya membengkak lebih besar dari biasanya. Sorotnya tidak sepenuhnya mengikuti ekspresi wajahnya. Ada jeda sepersekian detik, seperti pantulan itu meniru setelah melihat, bukan bergerak bersamaan. Raka mengangkat tangan perlahan. Refleksinya ikut mengangkat tangan, namun gerakannya terasa sedikit terlambat. Ia mengedipkan mata 2 kali cepat. Pantulan di cermin hanya mengedip sekali. Jantung Raka berdetak kencang. Ia mundur 1 langkah, napasnya mulai tidak teratur. Untuk beberapa detik, ia hanya menatap cermin itu tanpa bergerak, mencoba memastikan apakah apa yang ia lihat benar-benar terjadi atau hanya permainan otaknya. Namun sebelum ia sempat membuktikan lebih jauh, tok, 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 suara ketukan terdengar pelan. Bukan dari pintu, bukan dari jendela, dari dalam cermin. 3 ketukan, teratur, ritmenya jelas, pelan, tapi sangat nyata. Bukan pantulan suara dari luar, karena ruangan itu sunyi total. Tidak ada suara selain napasnya sendiri. Raka terpaku, matanya membelalak lebar. Ia tidak bergerak, namun ketukan itu terdengar lagi. Tok, 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 kali ini sedikit lebih keras. Getarannya terasa seperti merambat ke udara, menyentuh kulit. Dinginnya semakin pekat, menusuk hingga ke tulang rusuk. Tidak ada angin, tapi kening Raka berkeringat dingin. Cermin itu bergetar samar. Permukaannya tetap halus, tapi seperti ada sesuatu di baliknya yang sedang mencoba keluar. Lalu terdengar suara lain. Sreeek, sreeek. Suara gesekan. Seperti kuku panjang yang digoreskan perlahan ke permukaan kaca dari balik sisi lain. Terlalu dekat, terlalu jelas. Bahkan terdengar dentingan halus dari kuku yang menyeret permukaan kaca. Raka menelan ludah, namun tenggorokannya terasa kering. Ia ingin berlari, namun kakinya terasa seolah tertanam di lantai. Kepalanya berusaha mencari alasan logis, namun tubuhnya tahu apapun itu tidak wajar. Dan kemudian, napas. Bukan napasnya sendiri. Napas berat, dalam, berembus perlahan, dari belakang cermin. Ha-ah-ah-ah, ha-ah-ah-ah, ha-ah-ah-ah. Uap putih tipis muncul dari bagian bawah bingkai kaca, seolah ada mulut tak terlihat sedang bernapas dari dalam. Raka mundur 2 langkah cepat, hampir tersandung. Namun saat itu juga, cermin berhenti bergerak. Sunyi mendadak kembali. Tidak ada ketukan, tidak ada napas, tidak ada suara gesekan. Tapi, pantulan cermin menunjukkan hal yang berbeda.
Raka tidak bergerak, tapi pantulan dirinya bergerak sedikit lebih dulu. Dan kali ini, pantulan itu tersenyum, pelan, lebar, tanpa suara. Senyuman yang tidak dilakukan oleh bibir asli Raka. Cermin itu kini bukan lagi sekadar benda di sudut ruangan. Ia telah menjadi kehadiran, semacam entitas tak terlihat yang terus memantau, menunggu, dan mengikuti setiap gerak Raka. Sejak peristiwa ketukan itu, Raka tidak lagi bisa merasa aman, bahkan ketika ia berhasil meninggalkan kamar tersebut. Hari itu, ia menghabiskan waktu di lantai bawah, mencoba membersihkan dapur tua yang dipenuhi abu dan dedaunan kering yang entah dari mana datangnya. Ia mengalihkan pikirannya pada hal-hal sepele, posisi lemari yang harus dipindahkan, piring mana yang masih layak pakai, apakah kompor tua di sudut dapur masih bisa menyala. Namun seaneh apapun ia mencoba menormalkan suasana, ia tidak bisa mengabaikan perasaan diawasi. Bukan dari jendela, bukan dari pintu, tapi dari arah atas, dari ruangan tempat cermin itu berada. Setiap kali ia berhenti bergerak, ia bisa merasakan seperti ada yang berdiri di ambang pintu di lantai atas, menatapnya dari kegelapan. Tidak terlihat secara langsung, tapi tubuhnya merasakannya jelas, seolah ada pandangan dingin yang menempel di punggungnya seperti embun beku. Bahkan ketika ia tidak mendengar suara apapun, ketakutan itu tetap ada. Ketenangan yang terlalu tenang adalah suara paling menakutkan. Menjelang sore, langit di luar mendung. Cahaya matahari yang tadinya menerobos jendela dapur perlahan redup, ditelan awan gelap. Rumah menjadi lebih dingin, lebih senyap. Dan saat itulah, mulai terdengar langkah kaki, pelan, sangat pelan, berderit dari lantai atas. Srek, srek, srek. Bukan langkah biasa, bukan berpindah tempat, tapi seperti sesuatu sedang menggeser berat tubuhnya sedikit demi sedikit, mencondongkan diri ke depan, lebih dekat ke tepian lantai atas. Seolah sosok yang tidak terlihat itu berdiri di ujung tangga, menatap ke arah Raka yang kini terpaku di dapur. Raka tidak berani menoleh. Ia tahu suara itu nyata. Ia tidak bisa menganggapnya halusinasi. Suara itu memiliki ritme, berat, berjarak, seolah kaki menapak lantai kayu yang sudah tua, terasa berat, seakan yang melangkah tidak lagi manusia yang ringan. Ia menahan napas. Suara itu berhenti, tapi bukan berarti sesuatu itu pergi. Justru, ketukan kembali terdengar, bukan dari atas, bukan dari samping, dari arah ruang tamu, pelan, berirama, tok, tok, tok. Seperti seseorang mengetuk kaca dengan satu kuku panjang. Raka tahu sumber suara itu. Meski ia tidak melihatnya, ia tahu. Cermin itu kini sudah tidak lagi berada di kamar atas. Cermin itu telah berpindah sendiri. Ia berdiri perlahan, mata bergerak tanpa berani menoleh langsung ke ruang tamu. Ia mengintip melalui pantulan pintu lemari es yang mengkilap di depannya. Dan benar saja, cermin itu kini berdiri di ambang ruang tamu. Seolah menunggu. Tidak mungkin Raka yang memindahkannya. Ia tidak menyentuhnya sejak tadi. Tidak ada orang lain di rumah ini. Namun benda itu, kini, lebih dekat. Dan yang membuat napasnya tercekat adalah pantulan di dalam cermin itu bukan dirinya. Bukan ia yang sedang berdiri membelakangi dapur. Yang tampak dalam cermin adalah punggung seseorang lain. Seseorang yang berdiri diam, tepat di belakangnya. Tubuh Raka membeku. Ia tidak berani berbalik. Ia tidak ingin memastikan. Ia hanya bisa menatap pantulan samar di permukaan pintu lemari es yang dingin. Pantulan yang kini memperlihatkan dua sosok. Yang pertama adalah dirinya sendiri, berdiri kaku di depan dapur. Yang kedua, sosok asing, berdiri tepat di belakangnya. Tinggi, kurus, tubuhnya sedikit membungkuk, seolah punggungnya terlalu berat untuk ditegakkan. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajahnya, jatuh acak-acakan hingga hampir menyentuh lantai. Tubuhnya pucat, tetapi bukan pucat seperti kurang darah, melainkan pucat seperti warna daging yang sudah direndam air terlalu lama. Dan yang paling mengerikan, sosok itu tidak hanya terlihat di pantulan lemari es, tapi juga di dalam cermin yang kini berdiri di ambang ruang tamu.
Dua pantulan, dua arah. Namun yang berada di belakang Raka adalah satu sosok yang sama. Raka ingin lari, tapi tubuhnya seolah dikunci. Kakinya terasa seperti mengakar ke lantai. Ia mencoba menggerakkan tangannya, namun hasilnya seperti menggerakkan air. Lemah, tak terasa. Sosok itu mulai bergerak, perlahan. Tapi bukan dengan langkah biasa. Bukan mengangkat kaki, melainkan meluncur, seperti kain yang ditarik angin. Tubuhnya tidak terlalu bergoyang, tidak ada ayunan tangan, tidak ada suara gesekan kaki, hanya pergerakan berat yang tak wajar, seolah gravitasi tidak lagi berlaku. Mendekat, 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 Raka merasakan napas dingin menyentuh tengkuknya. Bulu kuduknya berdiri seluruhnya, hingga ia merasa kulitnya seolah menyusut ke dalam. Pandangannya bergetar, keringat dingin membasahi leher dan punggungnya. Lalu, ia mendengar suara. Bukan suara keras, bukan bisikan, tapi gumaman, suara lirih dari dalam tenggorokan seseorang yang sudah lama tidak berbicara. Tukarlah tempatmu dengan tempatku. Raka merasakan darahnya berhenti mengalir. Gumaman itu tidak hanya terdengar oleh telinganya, tapi bergema langsung di dalam pikirannya. Tanpa perintah, matanya bergerak menatap cermin di ruang tamu. Dan di sanalah, ia melihat sosok dirinya sendiri di dalam cermin, tersenyum. Bukan senyum bahagia, bukan senyum gugup, tapi senyum puas, seperti seseorang yang telah menunggu giliran untuk mengambil alih sesuatu, dan kini waktunya telah tiba. Pantulan itu mengangkat tangannya, seolah mengajak, menggoda untuk mendekat, meminta untuk bertukar posisi. Dan untuk pertama kalinya, Raka merasa kakinya bergerak bukan atas kemauannya sendiri. Satu langkah, lalu satu langkah lagi. Tubuhnya ditarik menuju cermin. Rumah itu semakin terasa sempit. Seakan-akan dindingnya perlahan mendekat setiap malam, menekan dari segala arah. Raka tidak lagi merasa hidup di antara dua dunia, ia merasa sudah terjebak di tengah-tengahnya. Setiap kali ia berjalan melewati lorong rumah, ia melihat bayangannya di jendela kaca atau permukaan benda mengkilap. Tapi bayangan itu tidak selalu meniru gerakannya. Kadang terlambat sepersekian detik, kadang berdiri diam ketika ia sedang berjalan, bahkan kadang tersenyum saat ia tidak tersenyum. Namun puncaknya terjadi malam itu. Saat hujan turun deras tanpa aba-aba. Langit gelap seperti ditutup kain hitam tanpa celah. Petir menyambar sekali, menyinari halaman depan hanya sekejap, namun cukup lama untuk memperlihatkan seseorang berdiri di luar pagar, menatap rumahnya tanpa bergerak. Raka terpaku di balik jendela. Hatinya ingin percaya bahwa itu hanya orang lewat atau tetangga yang kebetulan berteduh, tapi hujan yang begitu deras membuat hal itu mustahil. Orang normal pasti sudah lari mencari tempat berlindung. Tapi sosok itu tetap diam, tidak bergerak, tidak bergeming. Bahkan saat petir kedua menyambar, sosok itu tidak punya wajah. Hanya bentuk samar berwarna abu-abu pucat, seperti makhluk yang belum sepenuhnya jadi. Dan di saat yang sama, cermin di dalam kamar bergetar sendiri. Pelan, kemudian semakin kuat, bunyi retakan samar muncul, seperti kaca yang renggang namun tidak pecah. Dari permukaan cermin itu, muncul uap tipis yang menggumpal dan turun perlahan seperti asap dingin, menyebar ke lantai seperti kabut. Raka tahu, ia seharusnya lari. Tapi rasa takut membuatnya tidak bisa bergerak. Hanya matanya yang mengikuti gerakan kabut itu yang merayap perlahan ke arah kakinya. Saat kabut itu menyentuh kulitnya, ia merasa seperti dipeluk seseorang dari bawah tanah, dingin, lembab, dan penuh keputusasaan. Lalu, terdengar suara. Bukan dari luar, bukan dari dalam rumah, melainkan dari dalam cermin. Kemarilah. Pelan, namun sangat jelas. Seakan ada mulut yang menempel langsung di telinganya dari balik permukaan kaca. Aku butuh kau. Raka menelan ludah. Napasnya membeku. Ia tidak menjawab. Namun suara itu kembali berbicara. Kali ini lebih jelas, lebih manusiawi, dan lebih menyedihkan. Aku sudah lama menunggu, terlalu lama. Dalam pantulan kaca, ia melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan dirinya.
Kepalanya menunduk, tetapi bayangannya mendongak. Tubuhnya diam, tetapi bayangannya melangkah maju. Dan yang paling menakutkan, bayangan itu mengangkat tangan dan melambaikan jari, mengisyaratkan agar ia mendekat. Saat itulah Raka sadar, ia bukan hanya melihat ke dalam cermin. Ia sedang diintip balik dari dalam sana. Dan malam itu adalah malam pertama di mana ia tidak lagi yakin, dunia mana yang sebenarnya nyata, dunia tempat ia berdiri sekarang, atau dunia yang ada di balik cermin. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Raka tidak tidur. Ia hanya duduk di kursi ruang tengah dengan tubuh lemas, mata kosong menatap ke arah pintu kamar. Ia tahu cermin itu masih di sana. Ia tahu sosok perempuan itu belum pergi. Dan yang paling menakutkan, ia tahu sosok itu tidak hanya menunggu, tapi mengawasi. Suara detak jam dinding menjadi sangat jelas. Tik-tak, tik-tak. Namun sesekali, detak itu terdengar seperti napas seseorang. Berat, lambat, menekan udara dalam rumah. Lampu ruang tengah berkedip pelan, seakan ada sesuatu yang berjalan pelan di sepanjang langit-langit. Kemudian, Raka, rabun, lembut, seperti desiran angin menyentuh daun kering. Namun suara itu jelas, sangat jelas. Raka menahan napas. Ia tidak menjawab. Raka, kali ini lebih dekat. Seperti suara itu berasal dari belakang telinganya langsung, meski tak ada siapapun di sana. Raka tidak berani menoleh. Ia hanya mengepalkan tangan, menahan tubuhnya agar tidak gemetar. "Kenapa kau diam?" suara itu bertanya. Namun Raka tahu, itu bukan pertanyaan. Itu paksaan. Dengan berat hati, Raka menoleh perlahan ke samping. Tidak ada apa-apa. Namun saat ia memutar kepalanya kembali ke depan, cermin itu sudah berdiri di tengah ruang tamu. Padahal sebelumnya berada di dalam kamar. Dan tidak mungkin bergerak sendiri tanpa suara, namun di hadapannya kini, cermin besar tua itu berdiri tegak, miring sedikit mengarah ke tempatnya duduk. Seakan menatapnya. Permukaannya hitam, tidak memantulkan apapun kecuali siluet samar seorang perempuan bergaun putih. Berdiri tepat di belakangnya. Jantung Raka serasa berhenti. Ia tidak berani bergerak, tidak berani bicara. Tapi sosok itu bersuara lagi. "Aku ingin keluar." Suara itu getir, seperti seseorang yang terkurung terlalu lama. "Bantu aku." Mata Raka mulai panas. Ia merasa seperti akan pingsan, tetapi sosok itu terus berbicara, semakin jelas, semakin mendesak. "Biar aku menggantikanmu, kau yang masuk ke dalam sini." Saat itu juga, seolah ada tangan tak terlihat yang menyentuh tengkuknya. Dingin, licin, seperti kulit yang sudah membusuk tetapi tetap basah. Raka berdiri mendadak, kursinya terjatuh ke belakang. Ia tersandung namun berhasil menjauh beberapa langkah dari cermin itu. Nafasnya memburu. Ia tidak bisa berpikir jernih. Namun satu hal langsung muncul di benaknya. Ia harus keluar dari rumah ini. Sekarang juga. Ia berlari ke pintu depan, namun saat tangannya menyentuh gagang pintu, cetakk. Gagang pintu berputar sendiri, lalu terkunci. Seakan ada seseorang yang mengunci dari dalam. Tidak mungkin. Tidak ada siapapun lagi selain dia. Dengan panik ia berlari ke jendela. Mengangkat benda berat, memukul kaca. Namun kaca itu tidak pecah. Tidak retak, bahkan tidak sedikit pun bergoyang. Seakan bukan kaca biasa, melainkan dinding besi hitam tak terlihat yang menahan semua kekuatannya. Tiba-tiba, lampu rumah padam. Dan dalam kegelapan itu, ia mendengar suara. Bukan satu, bukan dua, melainkan banyak. "Kami di sini sudah lama menunggu. Kau bukan yang pertama, dan tidak akan jadi yang terakhir." Suara-suara itu datang dari segala penjuru. Dari lantai, dari dinding, dari langit-langit, bahkan dari bawah kulitnya sendiri, seakan tubuhnya ikut berbicara. Lalu, cermin itu menyala. Bukan dengan cahaya terang, tapi dengan cahaya seperti kabut keunguan yang berputar pelan dalam permukaannya. Seperti pusaran air, dan di dalam pusaran itu, Raka melihat dirinya sendiri. Namun bukan dirinya yang sekarang.
Dirinya yang berdiri di dalam cermin, menatap panik sambil mengetuk-ngetuk permukaan dari dalam, seakan ia sudah terkurung, meminta keluar. Bukan lagi sekadar ancaman, bukan lagi sekadar penampakan. Cermin itu sedang menariknya masuk, dan suara-suara itu bersatu menjadi satu jeritan. Masuklah. Permukaan cermin itu terus berputar perlahan seperti pusaran kabut hidup. Raka berdiri terpaku, tubuhnya gemetar tanpa kendali. Meski otaknya terus berteriak agar ia lari, kakinya justru melangkah maju. Seolah ada tali tak terlihat yang menariknya mendekat. Semakin dekat ia ke cermin itu, semakin kuat hembusan dingin yang keluar dari dalamnya. Bukan dingin biasa. Dingin ini seperti menyentuh tulangnya langsung, merayap ke sumsum, lalu merambat naik ke otaknya, membuat kesadarannya mulai kabur. "Gantikan aku," bisik suara wanita itu. "Kau bebas kalau kau rela masuk." Namun tepat sebelum permukaan cermin itu menyentuh ujung hidungnya, Raka menggertakkan giginya dan memaksa diri mundur satu langkah. Ia sadar, ia tidak boleh menyerah. Dengan seluruh sisa tenaga, Raka mengambil vas bunga dari meja samping, lalu menghantamkan vas itu ke cermin sekuat tenaga. Brakkkk. Namun, cermin itu tidak pecah, tidak retak, tidak bergeming sedikit pun. Justru sebaliknya, kali ini dari dalam cermin, muncul tangan. Tangan pucat, kurus, dengan kuku panjang seperti akar kayu. Tangan itu meraih wajah Raka dan mencengkeramnya erat. Raka menjerit, bukan karena sakit, tetapi karena ia merasakan sesuatu menarik jiwanya keluar dari tubuh. Tubuhnya gemetar hebat, napasnya seperti ditelan. Dunia di sekelilingnya perlahan menjadi gelap, lalu terbalik. Ia tak lagi berdiri di depan cermin, melainkan di dalamnya. Ia melihat keluar. Ia melihat dirinya sendiri, atau setidaknya tubuhnya, berdiri tegak sempurna, memandang ke arahnya dengan senyum yang bukan miliknya. Itu bukan lagi dia. Itu sosok wanita yang kini memakai tubuhnya. Dia berhasil keluar. Sedangkan Raka, kini berdiri di sisi seberang permukaan kaca. Ia menggedor dari dalam dengan putus asa. Namun suaranya tidak terdengar. Tubuhnya tidak terasa. Ia hanyalah bayangan. Dan tubuh barunya, atau lebih tepatnya penjara barunya, memantulkan sosoknya dalam bentuk lain. Bukan lagi manusia utuh, melainkan siluet hitam tanpa wajah. Cermin itu kini memiliki penghuni baru. Esok paginya, tetangga melihat Raka keluar rumah seperti biasa. Ia menyapa, tersenyum, bahkan membersihkan halaman seperti tak terjadi apa-apa. Namun mereka tidak sadar, senyumnya tidak pernah berkedip, dan setiap malam, cermin tua itu tetap berdiri di ruang tamu. Dengan permukaan yang sesekali berembun, seakan ada seseorang di dalamnya yang terus menempelkan wajah, mencoba keluar. Terkurung selamanya. Itulah kisah tentang cermin yang menyimpan arwah. Pertanyaannya sekarang, apakah arwah itu benar-benar telah mendapat kebebasannya? Atau ia hanya berpindah tubuh, menunggu kesempatan baru untuk menarik korban berikutnya? Jadi, kalau kalian punya cermin tua di rumah, apalagi yang diwariskan dari keluarga entah sejak kapan, jangan pernah menatapnya terlalu lama. Karena kalian tidak pernah tahu, siapa yang sedang menatap balik dari dalam sana. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kalian suka, jangan lupa tekan like dan tulis di kolom komentar. Berani lihat cermin jam 2 pagi. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan ingat, jangan pernah merasa kalian sendirian saat berkaca.